101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Musikpreneur kembali lagi nih setelah libur selama kurang lebih 1 bulan pas waktu kita lagi puasa ya teman Pro 2. Karena kita kalau udah masuk jam 8 artinya udah masuk segmen Musikpreneur. Sederhananya Musikpreneur merupakan program yang membahas seputar musik, biasanya mendatangkan pelaku musik nih, khususnya yang ada di Provinsi Banten teman Pro 2. Dan selalu ramai ingetin akan selalu hadir setiap jam 8 malam. Nah, Musikpreneur juga mengulik sisi industri musik lokal dengan harapan mungkin dapat membantu memperluas jaringan pendengar ya dari pelaku industri tersebut. Dan selain mengakses audio melalui frekuensi dan juga streaming, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu kira-kira siapa nih bintang tamunya dan langsung ngelihat muka-mukanya, bisa langsung aja akses ke RRI Banten. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan sebuah band lokal. Kalau misalkan kamu udah standby lewat Instagram, seharusnya kamu udah tahu ya. Mari kita sambut teman Pro 2, Neon Junior. Halo abang-abang. Halo. Selamat malam abang-abang. Malam. Gimana perjalanannya? Perjalanan apa dulu? Perjalanan ke sini kira-kira? Alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah Tadi lancar ya. setengah 6 kita berangkat lah. Oke, setengah 6 kita berangkat. Jadi teman Pro 2, tadi teman-teman dari Neon Junior udah datang dari jam 7 ya. Wah gila, prepare banget bang. Iya, karena supaya bisa santai. Oke, gitu. biar supaya bisa santai ya teman Pro 2. Mungkin kenalan dulu, ada Bang Bonjor di sebelah kiri sebagai gitar, ada Bang Fajar sebagai vokalis, dan juga ada Bang Randi sebagai drummer. Halo teman-teman, jadi mungkin Rama pengen tahu aja, boleh ceritain sedikit seputar awal mula band ini terbentuk, karena katanya dengar-dengar ini dibentuknya dari 2008. Ya betul Bang? Ya betul. Gimana Bang rasanya ngeband 18 tahun kurang lebih? Wah, ngeband 18 tahun bagi kita apa ya Ran ya? Manisnya dapet, pahitnya dapet, panas hujannya dapet. Kita emang perjalanannya yang alhamdulillah kita nih benar-benar dari nol gitu. Oke. Itu kita dibuat dari tahun 2008, bulan Mei, tanggal 8 Mei. Oh, 2008 bulan Mei, tanggal 8 Mei. Iya. Wah, gokil, masih hafal ya itu. Jarang loh Bang yang hafal tanggal gitu Iya, Bang biasanya. karena kebetulan saya ulang tahun saya sih. Ulang tahun dia. Kok bisa gitu? Iya, waktu itu bareng sama Septian. Dulu ada gitaris kita. Oke. Septian yang yaudah biar gampang diulang tahun lo aja nih, kata gitu. Oke deh kata. Oh, tapi sebenarnya terbentuknya nggak di situ, tapi di secara simbolisnya di tanggal segitu. Iya, betul. Oke. Tapi mau nanya nih mungkin ke Bang Bonjor, kira-kira kenapa namanya Neon Junior Bang? Dulu ada neon, Bang. Apa tuh maksudnya? Neon tuh apa? Neon aja, neon band. Kebetulan saya. Oke. Oh, dulu ada nama band namanya Neon. Oke. Sebelum Neon Junior ya. Dulu masih ikut-ikut kita. Oh gitu. Yeah. Berarti ini klub juniornya ibaratnya ya. Band junior apa gimana Bang? Dulu tahun 2005 kali ya, 2006 lah. 2005 kita ini punya senior. Namanya Neon. Kebetulan saya waktu itu masih personil, ada Septian 5 personil, Septian, ada Kiki, ada Sanov, ada almarhum Ajis, dan saya. Masih pada pelajar waktu itu kan, karena ngikut-ngikut ya abang-abang lah, abang-abang ngeband gitu. Akhirnya Septian bilang ke saya, kenapa kita nggak bikin band aja? Namanya apa kata saya kan? Namanya Neon Junior. Karena kita kan masih pelajar katanya, biar kan junior gitu. Lah kalau ada Neon Junior kan ada Neon, nggak apa-apa, itu anggapannya seniornya kita gitu. Gitu. Sebenarnya Neon Junior dari band, bukan band apa ya, cuman pengen band studio awalnya Mas. Cuman pengen band studio aja. Asalnya ya. Tapi tiba-tiba jadi 18 tahun, mungkin Bang Randi bisa ceritain kenapa bisa selama itu Bang? Mungkin Bang Randi? Gimana ya Jay? Bisa ceritain mungkin proses lika-likunya, mungkin kayak berantemnya kayak gimana itu. Kalau saya dulu diajak di Neon ini sama Mas Septian itu ya. Waktu itu saya masih SMP. Kelas 1 ya. Kelas 1 itu gabung sama Neon gitu. Sampai akhirnya pertama kali ngetek lagu. Lagu pertama itu yang saya rekam itu judulnya Akhir Cerita Kita ya. Akhir Cerita Kita. Itu Kita. pertama kali lagu yang Betul. saya rekam sama Neon gitu.
Tapi menjalankan belasan tahun bang, itu gimana caranya? Maksudnya pasti kan ada berantem-berantemnya ya, ada ego, gimana cara kalian bikin lagu gitu. Mungkin ada cara perbedaan, yang satu pengen ceritain ini, yang satu pengen ceritain itu. Nah itu gimana tuh proses lika-liku, mungkin kalau dari workshop pembuatan lagunya dulu deh. Kalau kita alhamdulillah kenapa sampai 18 tahun ini, satu semuanya keterbukaan lah ya. Apapun gitu kan. Terus terkadang band tuh kan menganggapnya cuman hanya teman ya. Kalau kita berpikirannya sudah keluarga lah gitu. Karena bikin band sampai 18 tahun itu nggak gampang gitu. Panjang banget bang itu sebenarnya, beneran. Awal mula kita jadi band festival gitu, dari band pelajar festival sampai kita akhirnya merilis single-single lagu kita gitu. Itu tadi itu tahun 2000 berapa kan? 2010 ya? 2010 kita buat lagu akhir cerita kita itu bener-bener baru tahu namanya recording lah mas. Itu rilisan pertama lah ya. Jadi ada jeda 2 tahun untuk menuju pembuatan proses lagu pertama. Iya. Gitu karena kita sibuknya bukan sibuk sih. Karena waktu itu di tahun 2008 tuh lagi rame-ramenya festival band. Ya akhirnya kita ikutan festival. Ya alhamdulillah. Kayaknya kita nggak harus festivalan aja, kenapa kita nggak harus punya karya gitu. Kira kita sampai sekarang buat karya gitu. Tapi kalau misalkan mungkin saya pengen tahu sedikit seputar kayak keadaan scene music pada tahun 2008. Itu banyak, ketat nggak gitu kira-kira persaingannya? Mungkin dari Bang Bonjor mungkin bisa ngasih POV? Di tahun itu lebih banyak ajang kompetensi ya. Ketat banget. Jadi banyak ikutan kayak lomba-lomba gitu mungkin pada saat itu? Banyak. Nah gimana bang, pada saat itu ngejalanin emang happy aja, secara industri itu gambaran pada tahun segitu tuh kira-kira kayak gimana? Karena kan kalau sekarang banyak banget ya gitu, lebih banyak lagi gitu. Sampai detik ini sih maksudnya kita dari 2008 sangat happy gitu. Karena juara itu bagi kita Neon Junior itu hanya bonus aja gitu. Terutama kita kan chemistry lah anak band itu kan, terutama harus banyak berlatih gitu. Di tahun 2009 pertama kali kita ikut pelajar festival, itu kebetulan sangat aneh sih karena kita kan baru ngeband tuh, ngeliat festival tuh kostumnya gitu kan, dan ngeliat band-band bagus banget. Kita juga nggak nyangka jadi langsung menang bang, juara 2. Gokil. Pelajar Banten. Jago berarti itu ya pada masa itu, berarti salah satu yang jago ya mungkin jurinya nggak yang lihat. Tapi kalau boleh tahu sedikit mungkin nanya ke Bang Randi. Secara genre ini tuh sebenarnya arahnya kemana? Kira-kira kalau misalkan pendengar atau teman Pro 2 pengen tahu gitu, misalkan kalau kita dengerin band ini itu mungkin bisa jadi mirip juga sama band Neon Junior gitu, kayak gimana kira-kira? Kalau untuk Neon, genrenya itu lebih ke pop alternatif gitu aja. Pop alternatif. Tapi influence-nya dari mana sih bang? Kayak kita sih dulu itu lebih suka musik-musik kayak The Massive gitu. Lebih suka musik-musik kayak The Massive gitu. Tapi semuanya suka The Massive bang? Apa ada perbedaan nggak kira-kira dari referensi? Kan Mas Fajar ini kan sempat dimiripin sama Rian The Massive itu mas. Tapi jujur mas, mirip beneran. Bener dah, mirip. Saya pakai topi mas, pakai topi sekarang. Karena kan tadi ngelihat di ini ya, di Instagramnya ya. Pertama kali saya lihat beneran mirip. Gimana bang, rasanya dimiripin sama Rian The Massive? Iya ada senengnya, tapi ada nggak senengnya juga gitu. Kenapa kayak gitu? Karena saya ini kan pengen punya karakter sendiri gitu ya. Iya. Mungkin karena emang saya sebenarnya seneng banget sama The Massive. Senengnya karena dari perjalanannya mas. Mungkin hampir mirip sama kita. The Massive itu setahu saya kan dari festival band awal mulanya, dan akhirnya sekarang sudah jadi pemain musik yang profesional lah gitu. Kita itu jadi terinspirasi lahirannya. Tapi kalau misalkan secara proses pembuatan lagu, biasanya siapa yang paling bawel bang? Di antara kalian bertiga dulu deh. Saya pengennya ini, saya pengennya ini. Ya itu siapa tuh yang paling dominan tuh biasanya? Almarhum Mas Ajis mas. Mungkin boleh nanya sedikit, almarhum Mas Ajis itu mantan personil? Iya. Mungkin Mas Fajar bisa dijelasin. Mungkin boleh ceritain konteksnya kali ya, biar saya tahu. Ya, kebetulan almarhum Ajis tuh, jadi kita ini di Neon Junior bertiga kakak adik nih. Gitu. Ya. Terus? Almarhum ini kebetulan adik saya dan adiknya Mas Bonjor.
dia itu sebagai pencipta lagu, produserin lagu juga kita ya. Yang paling cerewet benar-benar almarhum. Dan karya almarhum juga yang nanti bakal kita bawain, Malaikat Kecilku itu satu karya, mungkin karya abadinya almarhum lah gitu. Oh itu buatan karya abadinya almarhum iya ya? gitu. Oke. Jadi, mungkin agak minta maaf nih kalau misalkan agak menyenggol ke arah sana ya. Gak apa-apa. Mungkin boleh lanjutin lagi ceritanya tadi. Jadi emang lagu-lagu Neon Junior ini kebanyakan emang almarhum Ajis yang buat. Gitu, sampai dia juga ada lagu Singgah aja. Singgah ini lagu terakhir almarhum dan belum sempat direkod. Ya sebelum sempat direkod akhirnya kita recording juga, kita akhirnya di tahun 2022 itu ya, lagu Malaikat Kecilku itu. Sebenarnya itu lagu karena Ajis yang buat. Ini lagu kan aransemennya miripnya kayak lagunya Seventeen gitu. Iya. Kebetulan kita alhamdulillah sama Mas Ivan tuh kenal baik banget gitu. Mungkin Ajis abis ngedengerin lagu Ayah mungkin gitu. Jadi aransemennya larinya ke situ. Saya pernah bilang sama almarhum kenapa lagu ini nggak buat Mas Ivan aja gitu. Dan almarhum bilang gua punya band namanya Neon Junior. Dari lagu ini insya Allah Neon Junior bakal dikenal lebih luas lagi. Amin. Gitu. Emang kalau ngelihat dari di Instagram kayaknya yang paling rame Malaikat Kecilku ya Bang ya. Iya, betul. Oke, mungkin semoga almarhum juga dapat tempat yang terbaik lah ya. Amin. Jadi mungkin kita lanjut lagi. Membahas seputar kayak tadi yang paling bawel kan tadi. Berarti kan ada kekosongan tuh Bang. Iya. Berarti sekarang siapa nih kira-kira yang udah mulai mengisi posisi itu, yang mungkin memproduseri gitu? Ya, mungkin saya dan ada temen app namanya. Ada yang bantu. Oh, dari Dolar Personil Bang ya. Tapi kalau misalkan ide itu datangnya dari mana Bang? Dari lirik dulu apa dari lagu dulu kalian biasanya proses pembuatan lagu? Kalau sekarang kita dari lirik dulu lah. Gimana caranya menentukan kalau misalkan ini lirik kayaknya oke deh buat dijadiin lagu? Karena kan pasti tulisan banyak banget ya Bang ya? Iya. Ya itu kita briefing dulu lah Mas. Maksudnya mungkin terutama sama si songwriter kita ya, Mas Epeng lah. Kita ada teman juga alhamdulillah itu kebetulan mirip banget sama Ajis gitu. Dan dia juga support banget gitu sama Neon Junior. Kadang kita briefing sama dia, terus ini lirik lagu ini buat kita karyakan gimana, kata dia mungkin yang ini aja oke lah gitu. Tapi Bang Bonjor mungkin mau tanya sedikit, kalau dalam proses pembuatan lagu itu kan pasti aransemennya juga menyesuaikan referensi kita ya. Itu gimana caranya supaya kita mungkin nggak kerasa sama lagu ini, apa ya udah santai aja, jalanin aja gitu. Aransemen tuh biasanya setelah kita buat guide Mas. Nanti muncul sendirilah. Ledakan lah. Kalau kita sengaja buat gitu ya malah nggak ketemu biasanya. Gitu ya. Kadang kita di record bikin get dulu. Nah, nanti di situ tapi biasanya Bang kalau Neon Junior pembuatan lagu tuh di malam hari apa siang hari? Karena katanya kalau malam hari terkenal lebih lancar, lebih ada idenya, lebih ada kreatifnya. Itu berpengaruh juga nggak ke kalian? Sangat. Malam sampai pagi. Untuk begadang di umur sekarang kayak gimana Bang rasanya Bang? Masih nggak Bang kira-kira? Tambah. Kalau saya kurang, kalau saya kurang sama Randi kurang mungkin. Kalau Bang Randi termasuk yang begadang atau enggak kira-kira? Kalau saya sih kayaknya enggak. Berarti apa Bang perbedaan ngeband di umur yang pada saat itu sama sekarang? Itu kira-kira apa sih? Mungkin secara referensi berkembang kah? Secara ide berkembang kah? Itu kayak gimana? Kalau waktu masih pelajar mungkin masih bebas kali ya gitu ya. Apa bedanya biasanya? Ya bebasnya dalam arti pulang jam berapa aja gitu. Ya paling dicariin sama orang tua doang gitu. Kalau sekarang kan karena kita punya keluarga ya. Lebih diimbangin lah gitu. Di saat kita ngeband, di saat kita sama keluarga gitu, sama pekerjaan yang lain gitu. Jadi benar-benar harus diseimbangin semuanya lah gitu. Berarti abang-abang semua udah pada punya anak? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bang punya anak dan punya band di satu waktu yang sama? Karena kalau setidaknya di lingkungan saya biasanya udah nikah aja bandnya bubar Bang. Sering banget terjadi kayak gitu. Iya. Kenapa di abang-abang itu bisa terjadi? Maksudnya bisa tetap lanjut? Kita bawa Mas keluarganya. Oh gitu Bang? Ya. Jadi
mungkin ya tadi yang saya bilang kita ini bukan orang lain gitu. Emang dari awal kita udah keluarga dan kebetulan kita punya istri-istri juga yang selalu support sama kita karena emang dari awal kita mungkin ketemu istri-istri kita di saat kita emang lihat kita ngeband gitu. Dan alhamdulillah kan ngeband kita ini ya nggak semuanya anak band tuh negatif. Kita emang selalu ya bawa kalau kita bisa sempat bawa keluarga kita bawa keluarga gitu. Kalau emang nggak sempet besok jalan-jalan sama keluarga gitu, pokoknya dibagi bener deh. Tapi masih mempertanyakan seputar perbandingan kayak ngeband dulu sama ngeband sekarang. Kalau dulu kan bikin lagu tahun 2010 kan tadi udah disebutin. Nah itu proses promosinya kayak gimana bang? Kalau sekarang kan lewat Instagram bisa gitu ya, lewat manapun TikTok bisa. Tapi kalau dulu tuh kayak gimana? Apakah lewat fisik juga CD kayak gitu-gitu atau kayak gimana? Mungkin Bang Randi? Dulu link apa ya namanya lupa saja kayak Spotify gitu dulu. Apa sih namanya? Ya itu terus kita emang lihat fisik juga kayak terutama ke teman-teman ya CD gitu. Iya CD ya. Iya. Ke teman Bluetooth dulu kan. Masih sih bang pakai Bluetooth dulu. Iya. Maksudnya, Bluetooth infrared. Iya, infrared kan masih ada BB ya. Iya. Iyalah. tapi lebih susahan ngepromosiin zaman dulu apa zaman sekarang bang? Zaman dulu kayaknya. Oh gitu ya. Tapi pengaruh media sosial di masa sekarang itu berpengaruh banget gak buat lagu-lagu kalian mungkin dalam mempromosikan kayak gitu? Mungkin Bang Randi? Iya. Punya POV? Berpengaruh banget aja ya. Sangat berpengaruh. Karena ya media sosial ini dunia lah kan. Iya. Akhirnya kalau waktu itu kan kita hanya cuman circle pertemanan aja paling lagunya gini. Terus waktu itu kan kita kayak pengen ketemu seorang idola aja susahnya minta ampun. Iya, benar. Sekarang kan kita bisa komunikasi lewat DM gitu kan. Kayak gitu ya. Akhirnya kita ketemu. Tapi kalau misalkan dari strategi di media sosialnya sendiri itu udah ada strateginya gitu apa? Ya udah lempar dulu aja, upload dulu aja, itu kayak gimana Bang kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang mungkin kayaknya diupload dulu aja masalah kita. Terus kita juga kan sekarang ini punya publisher juga dari PBE dan Soundfresh lah. Kebetulan mungkin kalau kita rilis lagu yang kemarin ini mini album ya, termasuknya kita mini album itu di Putra Bangsa Entertain. Mungkin yang dari publishingnya itulah yang promosiin sambilan kita juga promosi pribadi masing-masing lah paling. Gitu. Tapi berarti kayak EP, kayak mini album itu udah ada Bang? Udah. Oh udah ada. Kalau boleh tahu mungkin teman Pro 2 yang mungkin mendengarkan pada malam hari ini boleh langsung dipromosin aja kira-kira. Ada lagu Singgah ya. Beri Aku Waktu. Hubungan Tanpa Nama. Terus Malaikat Kecilku. Semuanya nih Mas. Tapi kalau boleh tahu mini albumnya isi berapa lagu Bang? 5, kalau yang sekarang 5. Kalau yang sekarang 5. Tadi apa? Singgah, Malaikat Kecilku, Hubungan Tanpa Nama. Hubungan Tanpa Nama. Beri Aku Waktu. Beri Aku Waktuku. Dari 5 itu favorit masing-masing kira-kira apa? Kalau saya tetap masih ya semuanya favorit sih. Tapi kalau disuruh milih, satu Bang. Kalau disuruh milih mungkin lebih ke Malaikat Kecilku lah ya. Kenapa? Karena yang tadi sebelumnya. Karena emang perjalanannya terutama lagu ini kan jarang banget dari ayah ke anak gitu. Iya. Kebanyakan orang buat lagu tuh dari anak ke ayah. Ini ayah ke anak gitu. Makanya yang saya bilang tuh kayak ini POV yang sangat jarang sekali. Iya. Bikin lagu dari POV ayah ke anak gitu. Apalagi ngeband 16 tahun. 18 tahun, sorry. 18 tahun. 18 tahun aja menurut saya jarang banget ya, terutama di Banten iya, gitu. Betul. Aduh, itu keren banget sih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan target Neon Junior tahun ini kira-kira ada target apa? Ya udah, let it go aja, jalanin aja. Target ya harus lebih nasional kita. Karena lagu sudah viral. Lagu sudah viral. Iya, viral banget. Kecilku itu ya. Keren, itu sempat ngedengerin. Nah, rasanya gimana, Bang? Lagunya mungkin dari Bang Randi, didengerin lagunya sebanyak itu gitu kira-kira. Yang pasti kan bangga ya, senang kan gitu ya. Tapi takut gak Bang di masa depan kayak orang punya kayak standar gitu, kayak kayaknya dulu lagunya kayak gini, kok sekarang jadinya kayak gini. Itu seberapa ngaruh pasar untuk menentukan lagu kalian, kalau boleh tahu? Gimana sih? Takut sih enggak ya, karena kita emang dari dulunya bergenrenya seperti ini. Makanya sekarang ini musik
sekarang ini kita bingung gitu. Bingung kenapa? Larinya kemana gitu. Kalau dulu kan emang bener-bener kuat banget di lirik dan aransemen ya. Sekarang kan lebih ke kehidupan, lebih ke kehidupan komersial aja gitu ya. Iya. Jadi makanya kita nggak berpengaruh ke A, B, C, tetap berjalan dengan genre kita aja lah. Iya, gitu. berarti nyesuaiin mood kita pengennya kemana gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan sebelum kita jeda dulu. Kalau misalkan ditanya satu band yang mungkin pengen diajak kolaborasi, masing-masing satu, dari Bang Bonjor dulu kira-kira. Saya sih milih Slank. Oh, suka Slank ya? Kenapa Bang? Kalau boleh tahu, kenapa Slank? Dari zaman SMP saya, Mas. Slanker, Mas. Cuman tahu band Slank tuh. Iya. Jadi sampai 2004, 2005 itu Slank banget. Oke. Tapi kenapa Bang? Apa faktor yang mempengaruhi jadi suka Slank pada masa itu? Lagu-lagunya sih. Lagu-lagunya ya. Dari lirik-liriknya kah? Dari lirik-liriknya. Oke, kalau mungkin dari Bang Fajar, The Massive, jangan bilang The Massive. Sekarang ke Ivan Seventeen kali ya? Oh, pengennya ke Ivan Seventeen ya. Kenapa Bang, kalau boleh tahu? Orangnya yang karena sudah pernah ketemu, orangnya humble banget. Dia banyak ngasih masukan buat Neon Junior gitu. Terus apalagi sekarang kan lagunya benar-benar viral gitu, keren banget. Sekarang udah jadi menteri juga. Betul. Makanya insya Allah lah, semoga kita bisa Neon Junior bisa kolaborasi lagi sama amin. Mas Ivan gitu. Oke. Kalau dari Bang Randi mungkin? Siapa aja? Satu band favorit Bang. Ayo yang mungkin pengen diajak kolaborasi. Siapa ya? Gigi kali ya? Gigi. Yo, boleh sih, bener sih. Arman Bujana. Emang energik itu banget soalnya. keren banget itu. Oke teman Pro 2, kita jeda dulu sejenak ya sebelum nanti kita ngebahas seputar lagu Malaikat Kecilku. Dan nanti juga Rama bakalan mereka juga bakalan mainin lagunya secara live ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kembali lagi kita masih bersama teman-teman dari Neon Junior ya, yang tadi baru saja menceritakan seputar bandnya lah ya. Dan sempat di-mention nih seputar salah satu single yang sempat dibuat sama almarhum Aziz Zulkarnain, salah satu personil mereka lah ya gitu. Kalau boleh tahu Bang, boleh nggak ceritain sedikit seputar Malaikat Kecilku itu sendiri? Lagu Malaikat Kecilku ini almarhum tulis di tahun 2022 awal. 2022 awal. Iya. Kebetulan almarhum juga punya anak waktu itu umur berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Ini perjalanan akhirnya jadi lagu Malaikat Kecilku Bang ya. Waktu itu Ajis kalau apa-apa kan kalau recording itu selalu lagunya udah jadi dulu ya. Aransemennya udah jadi. Aransemen udah jadi karena emang ya itu yang tadi saya bilang otaknya itu emang di almarhum gitu. Paling pengisian ya gitar-gitar sedikit atau drum lah terutama. Ajis manggil saya waktu itu, makanya Jay, manggil saya kan Jay ya, karena walaupun kakak juga kayak temen lah gitu. Jay, Ajis punya lagu nih, lagunya dulu waktu itu buat Ajis judulnya Bidadari Kecilku Mas. Judul awal itu ya? Iya, Bidadari Kecilku, judul awal itu Bidadari Kecilku. Akhirnya saya revisi, saya minta. Kalau Bidadari Kecilku itu kan cuman untuk anak cewek doang gitu ya. Kalau bisa diganti Jis gitu. Akhirnya Ajis tuh apa-apa kan selalu ibu. Kalau kita kan manggil ibu tuh emak ya, di rumah emak gitu. Kalau orang sini gitu emak. Ajis tuh apa-apa kalau punya lagu, punya lirik lagu pasti ke emak itulah. Akhirnya Ajis ngasih tahu, "Mak, ini Ajis punya lagu, tapi judulnya apa, Mak?" Akhirnya ibu waktu itu bilang,
judulnya kalau bisa Malaikat Kecilku aja. Oke. Berarti itu dari judulnya aja udah disaraninnya dari almarhum ibunya ya? Iya. Dari almarhum Ajis. Almarhum Ajis, sorry. Iya. Nah, tapi kira-kira setahu abang-abang, kira-kira proses terciptanya itu tuh terinspirasi awal karena apa? Karena emang punya anak kah kayak gitunya? Almarhum Ajis tuh punya anak. Umurnya 2 tahun. Makanya lagu itu emang benar-benar terinspirasi buat anak terutama ya. Dari seorang bapak nih. Bapaknya apalagi seorang musisi mungkin yang minta doanya dari anak untuk menjadi sukses supaya anaknya juga nanti kedepannya juga sukses gitu kan. Kebetulan Ajis ini buat lagu itu nggak lama kok, Ajis 5 menit. Dan akhirnya di tahun 2022 di bulan Februari tanggal 18 kita rilis lagu itu. Dan di tanggal 8 Maret 2022 almarhum sudah nggak ada. Tapi kalau misalkan dari POV Mas Bonjor dan juga Mas Randi, dari proses rekaman pertama kali ngedengerin demo atau guide lagu itu apa bang? Rasanya kayak gimana? Kalau boleh tahu, mungkin dari Bang Randi dulu. Dulu almarhum itu kan buat lagu Malaikat itu kan sempat minta saran ya untuk drumnya kan. Karena kebetulan waktu itu saya berhalangan gitu ya. Jadi saya nggak sempat ngetek drumnya gitu. Tapi almarhum waktu itu minta saran, ketukan drumnya kayak begini-begini, saya kasih masukan gitu. Tapi pertama kali ngedengerin lagunya rasanya gimana bang? Maksudnya pada saat itu gitu? Apa ya? Ya artinya dalam banget sih gitu mas ya. Karena kan saya juga kan punya anak kan gitu. Jadi bisa ngerasain lah gitu dari lagu gitu. Tadi Bang Bonjor sempat mention tuh merinding. Langsung kena banget gitu ya. Iya, gimana Bang proses kayak mungkin aransemen gitarnya nambahin detail-detail kecil ya pada saat itu gitu mungkin? Itu tadi Mas Ajis proses sendiri waktu itu. Kita mah hebatnya udah jadi mateng lah ya. Jadi. Tapi pasti ada detail-detail lah ya gitu yang ditambahin gitu. Kebetulan kan Ajis kan punya rekod sendiri di rumahnya waktu itu. Makanya suka komunikasi sama Randi nggak bisa ya drumnya dia buat. Mungkin udah kerasa kali ya. Tapi kalau di lagu ini bang tantangannya apa dalam proses rekamannya? Ada nggak sih? Apa ya udah ini berjalan karena ya udah lagunya udah enak gitu mungkin ya dan tanda kutip? Kalau saya pribadi karena saya penyanyinya ya, saya pernah record lagu ini sampai 35 track kan. 35 track? Ya diulangin. Kenapa bang? Karena ya tadi yang Randi bilang, satu ini lagu ini buat anak gitu. Apalagi saya sebagai orang tua gitu kan, yang benar-benar ya garda terdepan lah terutama buat keluarga, mungkin ayah-ayah sedunia juga. Benar. Bakal ngerasakan lagu ini. Almarhum pun sampai bilang, lu kalau nyanyi yang bener dong kata. Ya maksudnya lo tracknya yang bener, jangan gimana ya dikit-dikit nangis. Karena emang liriknya simple tapi dalam gitu. Betul. Apalagi pas bagian anakku yang ku sayang, cintaku untukmu, ya kan? Itu benar-benar kayak benar-benar sayang banget kita sama keluarga. Emang unik banget sih maksudnya kalau ngobrolin seputar Malaikat Kecilku ini ya, kayak bener tadi udah sempat di-mention kalau jarang banget yang bikin lagu POV-nya tuh dari ayah ke anak gitu. Kebanyakan kan dari anak ke ayah gitu. Tapi lagu ini juga yang ngasih kalian dalam tanda kutip rezeki lah ya. Kayak rezeki itu kayak akhirnya pendengar datang. Nah itu kayak gimana bang? Melihat lagu ini justru makin dalam kah gitu, apalagi ini kan ngasih kalian banyak pendengar gitu ya, pendengar-pendengar baru. Justru suatu mungkin anugerah ya buat kita personel Neon Junior untuk lo harus berkarya terus. Yang bikin seneng tuh artis-artis selalu pakai lagu kita gitu. Kayak Mas Raffi Ahmad yang Juragan 99 tuh. Terus John LB Bang Andika ya? Andika, Bang Tampan. Gimana? Rasanya gimana bang? Boleh ceritain gak kayak gitu? Wah rasanya kan pasti bangga banget gitu. Kita punya karya dipakai sama artis-artis besar gitu kan. Influencer-influencer besar. Cuman mungkin belum rezekinya bandnya ini kurang viral kali ya. Mungkin kalau dari POV Bang Bonjor tadi
kayak terkait lagunya akhirnya dikenal gitu. Udah mah pas waktu proses rekaman ya udah sedih gitu ya, udah merinding. Betul. Tapi ternyata dapat apa ya? Dapat dalam tanda kutip pendengar baru lah ya gitu. Ada Mas momen waktu kita salah satu brand aja di Bogor ya. Ada Mas kita event brand itu timnya itu kan tim produksinya. Kita kan main baru lagu itu tuh. Pas turun panggung dia nyamperin kita. Dia pikir nih band lagu Michael Kecilku band artis sudah kemana-mana gitu. Gua ketemu di sini nangis bang, nangis karena dia belum pulang 3 bulan. Jadi sangat diwakilin dengan lagu itu gitu. Belum pulang 3 bulan. Tapi dia ngedenger lagu itu tahu, oh ini bandnya ternyata gitu. tanpa dia sadarin ternyata kalian itu. Nangis terangkul kita. Rasanya gimana bang mendengarkan cerita-cerita orang ngasih pendapatnya seputar lagu-lagu yang kalian buat gitu, ngerti gak sih? Iya itu gimana rasanya? Mungkin Bang Randi dulu. Rasanya bang? Rasanya apa ya Jay? Ya seneng kan gitu ya, bangga kan gitu mas. Apalagi Jay? Lebih semangat lagi buat berkarya gitu. Lebih semangat lagi. Kalau saya sih, saya ini orangnya tipikal orang yang kepoan mas ya. Apalagi kan seneng banget baca-baca komen gitu. Ada terharunya. Jadi yang bikin terharu dan bangga itu karya Lonnie Gis akhirnya dipakai sama orang. Iya gitu. itu loh. Mungkin ini amal jariah lo lah gitu. Buat bikin lagu bener-bener lagu ini ngena banget buat seorang ayah yang ibaratkan yang putus asa akhirnya bisa ya syukur-syukur dari lagu ini. Ya semangat ngelihat ya pulang kerja ngeliat anaknya senyum-senyum walaupun duit kagak ada gitu. Tapi itulah semangatnya lah gitu. Pahlawannya ya anak-anak kita itulah, malaikat kecil itulah gitu. Tapi seru juga nih ngebahas POV bapak-bapak udah punya anak, punya band. Itu skala prioritasnya bang. Gimana itu? Pasti kerja dong, band, keluarga. Nah kalau dari 3 itu, sebenarnya saya udah tahu jawabannya sih. Tapi maksudnya saya pengen tahu pendapat kalian masing-masing aja. Kenapa milih ini yang pertama? Nah kalau dari skala prioritas tadi tuh, misalkan ngeband, keluarga, sama kerja, itu yang mana dulu bang? Dan kenapa? Kalau boleh tahu. Kalau saya keluarga mungkin ya. Keluarga, abis itu ke pekerjaan dan main musik. Karena keluarga itu sekarang penyemangat hidup saya gitu mas. Buat segala langkah pertama itu keluarga saya. Oke. Kalau dari POV Bang Randi? Kalau dari saya yang pertama sama kayak sama Mas Fajar ya, keluarga. Karena bapak-bapak jadi sama. Kedua pekerjaan. Ketiga main musik ini mas. Oke. Tapi kalau boleh tahu pendapatnya kenapa kira-kira? Karena keluarga itu kan kewajiban untuk dinafkahin ya. Mungkin ada kayak faktor-faktor penentu yang bikin kalian akhirnya bandnya tetap jalan, keluarganya juga lancar gitu kan, pekerjaannya lancar. Kalau dari Bang Bonjor sendiri? Sama. Tapi Bang mau tanya sedikit dong, pengalaman manggung gitu dari pada masa itu. Pada masa itu pengalaman manggung kayak pertama kali manggung itu inget gak kapan, dan pertama kali manggung ditonton orang mungkin yang dalam tanda kutip banyak itu berapa kira-kira bang? Berapa lama, kapan? Pertama kali manggung? Pertama kali manggung itu 2008 ya, 8 Kebon Dalam tuh ya. 17 Agustus. Iya 17 Agustus tuh 2008 tuh, wah si bocah-bocah. Fotonya kita masih nyimpen juga. Oh ya masih ada bang? Ada. Dan penonton terbanyak di waktu itu saya 2000 berapa kan? 2010 ya, waktu event-event ada produk rokok ya. Iya, Oke. Produk rokok, dan itu pun gila, gue jadi ditonton orang banyak nih gitu kan. Gue dulu cuman band kampung. Tapi deg-degan gak bang? Justru kalau ditonton gitu malah lebih semangat apa malah deg-degan? Kalau saya sebelum manggung tuh pasti mual mas ya, nervous saya. Nervous saya tuh mual. Tapi kalau di atas panggung saya ditonton sama orang banyak tambah semangat mas. Karena mungkin ada adrenalinnya itu. Iya kayak gitu. Luar biasa gitu bang. Tapi misalkan kayak konflik, pernah gak sih ada konflik dalam band kayak gitu? Biasanya kalian kalau berantem karena apa? Konflik sih nggak ada ya kalau berantem, paling cuman aransemen lagu aja lah. Itu pun kayak misalnya kayak lomba. Kadang waktu itu Mas Bonjor sama Almarhum Ajis paling
ya cuman kecil-kecil aja akhirnya berpelukan. Tapi kan ada kita. nggak gara-gara band gitu ya, gara-gara musik ada momen kalian jadi nggak ngobrol berapa lama gitu-gitu? Karena mungkin perbedaan pendapat, perbedaan preferensi apa ya udah emang kita tuh tipikal karena udah sama aja kali ya gitu. Itu kayak gimana? Nggak pernah sih. Alhamdulillah kita nggak pernah. Nggak pernah Mas. Oke. Sampai detik ini nggak pernah. Makanya kita waktu buat band 2008 itu ataupun 2009 tuh waktu itu kan kita punya manajeran Mas ya. Iya. Anak band tuh manajeran. Manajeran bener. Kita setiap minggu harus ada kumpul Mas. Oke. Karena salah satu itu misalnya saya sama Randi, lo ini kurang ini nih apa ya? Briefing ya. Kayak briefing, kasih masukan satu sama lain personil gitu. Sebenarnya yang begitu-gitu bagi saya sampai detik ini harusnya sangat penting itu Mas. Karena satu itu buat menjalani chemistry, kedua mental, terutama mental juga kan, masukan dari personil aja dulu kan seneng banget saya, misalnya Randi, Jar, gue nggak suka nih cara nyanyi lo, diem aja nih gitu ya kan. Nah ya kita di situ gimana tuh? Kita ya dia hanya di situ aja, dan setelah ibaratkan briefing itu kita biasa aja. Makanya disitulah kita menjalani sampai detik ini erat banget kekeluargaan. Ya berarti ada kedewasaan lah ya satu sama karena lain. emang sudah diajarin seperti itu. Iya, gitu. Untuk supaya nggak ada clash gitu, berantem gitu kan pasti penting banget ya kalau di band gitu. Tapi boleh tahu nggak Bang, mimpi paling besar Neon Junior, harapan itu masih ada nggak sekarang? Sangat mimpi. Iya Bang Bojor. Boleh Bang Bojor, boleh kasih pendapatnya. Masih berharap mimpi masih itu berharap terwujud. Sejauh mana Bang harapannya? Nasional kah? Kan nggak ada kilometernya tuh Mas. Mungkin skala nasional, internasional, nah kayak gimana tuh? Kalau angan-angan sih internasional ya. Karena pasti nasionalnya ke bawah tuh. Oke. Mungkin kalau dari Bang Randi, harapannya apakah masih ada sama band ini? Terus? Masih ya. Masih. Mungkin kalau dari Bang Fajar kira-kira? Kalau saya pribadi sangat yakin, harus yakin kita dikenal lebih banyak orang. Amin. Terutama off airnya. Amin lah Bang ya. Karena emang mungkin saya ngelihat yang sekarang band-band sekarang itu kan karena relate ya dari lagu-lagu kehidupan. Ya, siapa tahu ini kita rezeki dari lagu Malaikat Kecilku ini bisa diundang di mana-mana gitu. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Amin. Tapi pesan mungkin untuk pendengar Pro 2 yang mungkin baru kenal sama Neon Junior, itu kira-kira kayak gimana? Kalau pesan saya, jangan lupa dengerin selalu. Mungkin bisa nih langsung berpromosi Instagramnya, Spotify-nya Bang. Ya, buat pendengar RRI Pro 2, jangan lupa dengerin selalu lagu-lagu Neon Junior. Itu ada di platform digital musik seluruhan ya. Dari YouTube, dari Spotify, dari IP Musik. Semuanya sudah ada, di Langit Musik juga sudah ada. Semoga dari lagu-lagu Neon Junior bisa jadi penyemangat ataupun terinspirasi juga untuk berkarya, terutama buat teman-teman band-band Cilegon lebih semangat lagi karena kita ini harus menasional juga. Gitu. Amin. Oke teman Pro 2, karena tadi udah disebutin juga ya menceritakan seputar lagu Malaikat Kecilku, berarti abang-abang harus siap-siap nih karena kita bakalan langsung nyanyiin ya. Tapi sebelumnya Rama mau closing dulu nih teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman abang-abang dari Neon Junior yang udah mau datang ya. Mas Rama. Terima kasih Abang Bojor, Abang Fajar, Abang Randi, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Ya, Semoga siaran malam ini dapat membantu memperluas jaringan lagi ya. Amin. Terima kasih juga buat Mas Agung dan juga Bang Alfi yang udah menemani Rama pada malam hari ini. Dan kalau misalkan kamu kepo sama Musicpreneur dan mau lebih dekat sama RRI Pro 2 Banten, langsung aja follow di @rri_pro2 Banten. Dan selalu Rama ingetin, Musicpreneur akan hadir setiap jam 8 malam. Jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. So mari kita sambut Neon Junior, Malaikat Kecilku.
yang terbaik di dalam hidupku. Kau memberi warna yang baru di dalam hidupku. Malaikat kecilku, doakan ayahmu agar sehat selalu, agar sukses untukmu. Doakan ayahmu agar semangat selalu, agar menjadi pahlawan di dalam hidupmu. Oh, kamu penyemangat di dalam hidupku. Kau memberi warna yang baru di dalam hidupku. Malaikat kecilku, doakan ayahmu agar sehat selalu, agar sukses untukmu. Doakan ayahmu agar semangat selalu, agar menjadi pahlawan di dalam hidupmu. Ku sayang, cintaku untukmu. Malaikat kecilku, doakan ayahmu agar sehat selalu, agar sukses untukmu. Malaikat kecilku, doakan ayahmu agar sehat selalu, agar sukses untukmu. Doakan ayahmu agar semangat selalu, agar menjadi pahlawan di dalam hidupmu. Agar menjadi pahlawan di dalam hidupmu.